Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Femi Ismaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi kelas 10 tentang ekonomi. Di sini ada tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya agar kita mampu menganalisis alasan atau motif, perilaku atau tindakan, dan dasar pemikiran yang rasional atau prinsip manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas untuk mencapai kemakmuran. Nah, konsep utama pada pembelajaran kali ini mengenai ekonomi itu meliputi tentang kebutuhan. Ada yang masih ingat gak tentang materi kebutuhan yang sudah kita bahas dari pertemuan minggu kemarin? Nah, materi kebutuhan ini, sebelumnya ada yang tahu gak apa itu kebutuhan? Nah, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Berbeda halnya dengan keinginan. Keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia untuk menambah kenyamanan hidup mereka. Nah, kebutuhan itu dibagi berdasarkan tingkat kepentingannya menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer ini mencakup sandang, pangan, papan. Sementara kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Ketika kita misalnya sudah bisa memenuhi kebutuhan primer, kita sudah bisa membeli makan, kita sudah bisa membeli tempat tinggal, dan kita sudah bisa membeli baju, kita sudah bisa memenuhi kebutuhan primer. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Ketika kita sudah memiliki tempat tinggal, otomatis kita pasti memerlukan perabotan misalnya di dalamnya. Nah, ini bisa disebut kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap. Contohnya ada mesin cuci, kursi, televisi. Nah, itu termasuk ke dalam kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap. Nah, yang terakhir nih ada kebutuhan akan barang mewah atau yang sering biasa kita sebut dengan kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan akan barang mewah. Contohnya ada mobil, perhiasan, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah bisa memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, otomatis kita yang mampu akan bisa memenuhi kebutuhan tersier juga. Nah, 3 hal tersebut itu termasuk ke dalam kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Selanjutnya di sini ada kelangkaan. Kelangkaan itu terjadi karena alat pemuas kebutuhan manusia sifatnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, maka jadilah kelangkaan. Nah, selanjutnya di sini ada tindakan, motif, dan prinsip. Kita harus bisa membedakan antara tindakan, motif, dan prinsip ini. Nah, tindakan itu adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk kegiatan ekonomi. Sedangkan motif adalah alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Dan prinsip ekonomi itu adalah pengorbanan sekecil-kecilnya dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Itu yang disebut dengan tindakan, motif, dan prinsip. Nah, di sini selanjutnya ada biaya peluang atau opportunity cost. Ada yang tahu gak apa itu biaya peluang? Nah, di sini saya kasih sedikit penjelasan mengenai biaya peluang. Nah, biaya peluang itu adalah nilai dari pilihan yang harus kita korbankan ketika kita memilih suatu tindakan. Itu yang disebut dengan biaya peluang. Nah, selanjutnya ada biaya peluang atau opportunity cost. Nah, biaya peluang ini adalah nilai yang harus kita pilih atau nilai yang harus kita korbankan ketika kita memilih suatu tindakan. Nah, selanjutnya ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan produksi ini adalah kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa. Nah, kemudian di sini ada distribusi atau kegiatan untuk memasarkan suatu barang.
dari produksi ke konsumsi atau dari produsen ke konsumen. Nah, selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa yang kita gunakan untuk mencapai kemakmuran dan efisiensi melalui tindakan ekonomi yang rasional. Baik, kita masuk ke materi yang akan kita bahas mengenai tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan ekonomi yang tepat adalah tindakan ekonomi yang rasional, yaitu tindakan yang didasarkan kepada pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Nah, jadi tindakan ekonomi itu adalah segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan mempertimbangkan keuntungan dan meminimalkan Nah, tindakan ekonomi yang tepat itu adalah tindakan ekonomi yang rasional. Tindakan ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tindakan ekonomi yang rasional, kemudian ada tindakan ekonomi yang irasional. Nah, tindakan ekonomi yang rasional ini artinya setiap usaha yang dilandasi pilihan yang menguntungkan dan kenyataannya juga menguntungkan. Nah, artinya tindakan ekonomi yang rasional itu adalah tindakan yang menguntungkan ketika dilandasi pilihan menguntungkan dan hasilnya juga menguntungkan. Berbeda halnya dengan tindakan ekonomi irasional, yaitu usaha yang dilandasi pilihan yang paling menguntungkan, tetapi dengan kenyataannya tidak, atau kenyataannya tidak menguntungkan. Nah, itu yang disebut dengan tindakan ekonomi irasional. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya atau alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Muncullah 3 pertanyaan yang mendasar. Nah, balik lagi, ketika tadi kita sudah membahas tentang tindakan ekonomi, nah, tindakan ekonomi itu adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam kegiatan ekonomi. Nah, muncullah 3 pertanyaan mendasar. Di sini ada what, apa barang yang harus diproduksi, kemudian yang kedua ada how atau bagaimana cara menghasilkan barang, dan yang ketiga ada for whom, untuk siapa barang tersebut dihasilkan. Nah, muncullah 3 pertanyaan yang mendasar. Yang pertama ada what atau apa barang yang harus diproduksi. Kita ambil contoh ketika suatu masyarakat membutuhkan bahan pangan pokok untuk mereka konsumsi, tetapi bahannya tidak ada. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa memproduksi barang tersebut. Kita harus bisa memproduksi beras tersebut. Nah, ketika kita sudah tahu nih apa yang dibutuhkan masyarakat tersebut, otomatis kita akan memproduksi barang yang mereka butuhkan. Nah, ini mengacu kepada konsep efektivitas atau dengan tujuan dan sasaran yang tepat. Selanjutnya ada how atau bagaimana. Bagaimana nih cara menghasilkan barang yang dibutuhkan tersebut. Kita tadi ambil contoh beras. Misalnya, bagaimana petani menghasilkan padi yang bagus dengan waktu yang relatif cepat. Misalnya petani bisa menggunakan pupuk atau bibit yang lebih bagus, kemudian untuk membajak sawahnya menggunakan traktor. Dengan adanya alat modern, dapat memudahkan petani untuk pekerjaan tersebut. Nah, di poin kedua ini mengacu kepada konsep efisiensi atau paling hemat dan cepat, tidak merugikan. Nah, di poin ketiga ini ada for whom atau untuk siapa barang tersebut dihasilkan. Kita sudah mengetahui ketika barang yang kita produksi ini dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, dan kita mengetahui juga untuk siapa barang tersebut diproduksi, untuk masyarakat sekitar. Nah, manusia itu selalu berpikir rasional untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, tindakan ekonomi ini adalah tindakan yang adalah tindakan yang meminimalkan kerugian. Nah, setelah kita bahas tentang materi tindakan, di sini kita simpulkan nih, melakukan tindakan ekonomi, baik mengkonsumsi, memproduksi, maupun mendistribusikan, manusia selalu memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin kedua. Di sini ada motif ekonomi.
Ada yang tahu gak apa itu motif ekonomi? Nah, motif ekonomi itu adalah alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada sedikit pengertian melalui motif ekonomi. Nah, motif ekonomi adalah suatu dorongan atau alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Setiap tindakan ekonomi yang dilakukan pasti terdapat alasan di baliknya. Motif setiap orang itu berbeda-beda. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai tindakan. Nah, tindakan ekonomi itu adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan motif ekonomi itu adalah suatu dorongan atau alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, motif setiap orang itu berbeda-beda. Yang pertama nih, di sini ada saya kasih contoh, motif seorang produsen atau motif seorang penjual. Melakukan kegiatan produksi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Artinya, mereka menjual produk mereka untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu adalah motif produsen. Berbeda dengan motif konsumen adalah mengkonsumsi barang atau jasa untuk memperoleh kepuasan yang sebesar-besarnya. Ketika kita menjadi konsumen, kita akan membeli barang yang kita inginkan. Nah, kita akan memperoleh kepuasan dengan mengkonsumsi barang tersebut. Nah, itu motif dari konsumen. Nah, kita masuk ke poin ketiga. Nah, prinsip ekonomi adalah pedoman dalam melakukan tindakan ekonomi mendapatkan hasil yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Nah, di sini ada dua keuntungan yang diperoleh jika kita menerapkan prinsip ekonomi. Yang pertama, kita dapat memaksimalkan keuntungan dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Nah, contohnya ketika saya berjualan telur ayam, saya langsung mengambil telur ayam tersebut ke sebuah peternakan dengan harga yang relatif murah. Misalnya di peternakan tersebut harga telur ayamnya 20.000, kemudian saya jual telur ayam tersebut dengan harga yang bersaing dengan pasar 28.000. Otomatis keuntungan saya lebih besar daripada saya harus membeli telur tersebut di pasar. Nah, di poin kedua, di sini kita dapat meminimalkan kerugian dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Nah, kita ambil contoh ketika saya berjualan tomat dengan modal per kilo 5.000. Kemudian saya jual tomat tersebut 10.000 per kilo. Tapi di hari ini tomat saya tidak laku. Daripada saya rugi, saya turunkan harganya menjadi 7.000 per kilo. Saya masih memiliki keuntungan, tetapi keuntungannya tidak sebesar di hari-hari biasanya. Nah, selanjutnya ada prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Seringkali kita salah mengartikan antara produksi dan produsen. Kita bahas, produksi adalah aktivitas yang dikerjakan. Nah, sementara produsen itu adalah pelakunya atau orang yang mengerjakan kegiatan produksi. Nah, tujuan utama dari produsen melakukan kegiatan produksi itu adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, agar tujuan tersebut dapat tercapai, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh produsen. Nah, di poin pertama di sini ada produk yang dihasilkan harus diminati oleh konsumen. Nah, kita sebagai produsen harus mengetahui nih segala hal terkait produk yang dihasilkan kita. Apakah produk yang dihasilkan kita itu menarik konsumen atau bahkan produk yang kita hasilkan itu tidak diminati oleh konsumen. Nah, di poin kedua di sini ada lokasi produksi yang strategis. Artinya, produsen itu harus mampu memutuskan lokasi produksi yang tepat agar tidak menimbulkan pembengkakan biaya produksi karena jauh dari lokasi pemukiman warga. Nah, selanjutnya di poin ketiga di sini ada proses produksi harus mampu menghasilkan barang dalam jumlah tertentu dengan biaya yang rendah. Artinya, produsen harus mengetahui cara terbaik dalam menghasilkan suatu barang. Nah, sehingga proses produksinya berjalan secara efektif dan efisien. Nah, konsep efisien tersebut itu mengacu kepada kemampuan untuk menghasilkan produk dalam jumlah tertentu tetapi dengan biaya yang rendah. Nah, di poin kedua di sini ada prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi.
Nah, distribusi itu adalah kegiatan menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah dan mutu waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Jadi, distribusi itu adalah kegiatan menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan distributor itu adalah sebutan untuk orang yang melakukan kegiatan distribusi. Contoh dari distributor itu ada toko, warung, supermarket, kulir, paket, dan lain sebagainya. Nah, di poin ketiga di sini ada prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sedangkan konsumen itu adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Akan mengarahkan konsumen untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal dari produk yang mereka konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya dengan biaya atau pengorbanan sekecil-kecilnya. Nah, hal tersebut dapat dicapai dengan 3 cara yang di bawah ini nih. Yang pertama, di sini ada menyusun skala prioritas, mendaftarkan kebutuhan yang disusun secara urut dari mulai kebutuhan paling penting dan kebutuhan yang paling mendesak. Nah, dengan mengetahui skala prioritas, konsumen itu dapat membelanjakan penghasilannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka akan membeli barang yang mereka butuhkan dan mereka tidak akan membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Dengan kita mengetahui skala prioritas, orang tersebut akan lebih efisien menggunakan uangnya. Nah, di poin kedua di sini ada menerapkan strategi pembelian. Nah, contohnya ketika kita berbelanja ke pasar, kita membandingkan antara dua toko tetapi dengan produk yang sama. Misalnya di toko A harga produknya 18.000, di toko B harga produknya 15.000, tetapi dengan kualitas dan merek yang sama. Nah, itu termasuk menerapkan strategi pembelian untuk konsumen. Nah, di poin ketiga di sini ada menghemat pemakaian sumber daya. Nah, kita sebagai konsumen harus memakai atau memanfaatkan sesuatu yang sudah kita punya terlebih dahulu sebelum kita membeli barang lain. Artinya, kita harus bisa menggunakan barang yang kita punya terlebih dahulu sebelum kita membeli barang-barang yang lainnya. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran hari ini. Di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi mengenai tindakan, motif, dan prinsip. Kita simpulkan dulu ya, tadi tindakan itu adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, sementara motif itu adalah alasan seseorang melakukan kegiatan ekonomi. Dan prinsip ekonomi itu adalah pengorbanan sekecil-kecilnya dengan memperoleh hasil sebesar-besarnya. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas di sini ada aktivitas memenuhi kebutuhan dengan sumber daya terbatas didorong oleh motif atau alasan seperti mencari keuntungan atau penghargaan dan dipandu oleh prinsip ekonomi yang menekan perbandingan optimal antara pengorbanan yang minimal untuk hasil yang maksimal, di mana ketiganya saling berkaitan erat untuk mencapai kemakmuran yang efisien. A few moments later. Salah. Terus bertele-tele. A few moments later. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran kali ini saya cukupkan materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan pengucapan kata pada pembelajaran kali ini. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.